seiman, perkenalkan nama saya Eufrisia Renata Gassi, biasa dipanggil Rena, dengan NIM 191124111. Saya Giovanni Indrianto Putri, NIM 191124042. Halo, perkenalkan nama saya Franciscus Saperius Rianriantoro dengan nomor NIM 191124071. Saya Dominikus Arianto dengan NIM 191124109. Perkenalkan, saya Teresia Eukarista dengan NIM 191124011. Halo sobat-sobat seiman, dalam video ini saya bersama dengan teman-teman kelompok mau membahas mengenai simbol roti hidup. Nah, dalam Injil Yohanes terdapat simbol dan juga lambang yang merupakan ungkapan gnostik yang digunakan dalam Injil ini. Roti hidup merupakan salah satu dari ungkapan gnostik yang ada dalam Injil Yohanes. Nah, simbol ini terdapat dalam perikop yang menceritakan tentang roti hidup itu ada dalam Yohanes bab 6 ayat 25 sampai 59. Selamat menyaksikan. Sobat-sobat seiman, simbol roti hidup dimaknai dalam sebuah pengajaran Yesus, yang mana Yesus menggunakan kata memakan dan meminum dirinya untuk menunjukkan bahwa Ia adalah Allah yang ingin mewujudkan keinginan seluruh manusia. Yesus juga menjadikan dirinya sebagai santapan rohani bagi umatnya. Hal ini agar Ia dapat tinggal di dalam setiap pribadi manusia. Dalam Yohanes bab 6 ayat 56 mengatakan, "Barang siapa memakan dagingku dan meminum darahku, ia akan tinggal di dalam aku dan aku akan tinggal di dalam ia." Nah, sobat-sobat seiman, dari pernyataan Yesus di dalam Injil Yohanes ini, ternyata membuat orang-orang Yahudi bertanya-tanya dan memperdebatkan bagaimana mungkin Dia, yaitu Yesus, dapat memberikan daging dan darahnya untuk menjadi santapan kita. Nah, namun yang dimaksud dengan simbol roti hidup ini ialah roti yang turun dari surga berasal dari Yesus sendiri dan tidak lain merupakan dagingnya sendiri, yang Ia berikan kepada kita sebagai santapan dan roti hidup yang akan memberikan kehidupan kepada dunia. Oleh karena itu, sobat-sobat seiman, simbol roti hidup ini kemudian dimaknai dalam perjamuan suci, yaitu Ekaristi, yang hadir dalam roti dan anggur sebagai daging dan darahnya, yang dikorbankan untuk manusia sebagai kurban kehidupan kekal atas penebusan dosa kita di kayu salib. Dan hal ini merupakan wujud cinta kasih-Nya dan perwujudan dari misi secara total dari Bapa kepada dirinya sebagai sosok yang diutus Allah untuk menyelamatkan dunia. Nah, karena itulah simbol roti hidup ini hanya bisa dimengerti bagi mereka yang percaya dan memiliki iman kepadanya. Lalu tujuan dari simbol roti hidup ini apa ya? Sobat-sobat seiman, tujuan dari simbol ini ialah mau menyempurnakan makna roti mana yang diturunkan oleh Allah selama 40 tahun sepanjang perjalanan bangsa Israel sampai ke tanah terjanji, yaitu Kanaan, pada kitab Keluaran bab 16 ayat 35. Peristiwa roti mana ini diberikan oleh Allah melalui Musa saat bangsa Israel mengalami kekurangan makanan saat perjalanan menuju tanah terjanji. Dan dalam Injil Yohanes sendiri dapat dilihat bahwa orang Yahudi memahami roti hidup itu sebagai roti yang diberikan oleh Musa kepada bangsa Israel itu sendiri, hingga mereka meminta sebuah tanda kepada Yesus seperti yang dilakukan oleh Musa. Disinilah orang Yahudi bersungut-sungut kepada Yesus untuk memberikan tanda tersebut, yang mana roti yang mereka pahami. Sobat-sobat seiman, hal ini ternyata sama halnya dengan permintaan wanita Samaria, yang mana Yesus sebagai air hidup dalam Injil Yohanes bab 4 ayat 1 sampai 42. Namun, sobat-sobat seiman, yang menjadi maksud atau makna dari simbol roti hidup yang dimasukkan Allah bukan hanya yang dimaksudkan dari bangsa-bangsa Yahudi saja, melainkan roti yang hidup yang Allah maksud ialah anaknya sendiri sebagai roti yang turun dari surga
dengan maksud untuk memberikan hidup baru pada dunia. Sehingga roti yang Yesus maksud ialah dirinya sendiri. Tujuan Allah sesungguhnya dalam simbol ini ialah Kristus sang roti hidup yang sudah turun dari surga, yang menjadi santapan baru rohani bagi kita gereja Allah sebagai pilihan dari Allah yang baru, yang akan sampai pada tanah terjanji, yaitu surga. Jadi, bukan mana yang dimaksudkan Yesus, melainkan dirinya sendirilah yang disebut sebagai roti hidup itu. Yesus sendirilah yang mengatakan bahwa akulah roti hidup, sehingga siapa yang datang kepadanya tidak akan lapar lagi, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan haus lagi. Seiman, sebagai makanan, roti tersebut akan dikunyah dan dihancurkan, dan akan membuat tubuh kita merasa kenyang, walau hanya dalam waktu sementara saja. Tetapi Yesus sebagai roti hidup ini sudah dan telah dihancurkan melalui sengsara dan wafatnya di salib. Untuk keselamatan siapa? Tentunya untuk keselamatan kita, umatnya manusia. Sang roti hidup menjadi sumber kekenyangan kita. Seperti di awal tadi sudah dikatakan bahwa siapa yang makan roti hidup tidak akan lapar lagi, karena Kristus sudah bangkit dari mati dan mengalahkan maut dan memberikan hidup kekal kepada kita. Kenangan ini terjadi dalam setiap perayaan Ekaristi yang kita rayakan sebagai pengenangan dan kehadiran kembali Kristus secara nyata dalam misteri Paskah. Seperti yang diajarkan oleh Santo Paus Yohanes Paulus II, beliau mengajarkan bahwa Paskah Kristus termasuk tidak hanya sengsara dan wafatnya, tetapi juga kebangkitannya. Hal ini dikenang oleh aklamasi umat setelah konsekrasi. Kami mewartakan kebangkitanmu, atau kebangkitannya kita muliakan. Kurban Ekaristi menghadirkan tidak saja misteri sengsara dan kematian Sang Juru Selamat, tapi juga misteri kebangkitan yang memahkotai pengorbanannya, yang adalah karena Ia yang tetap hidup dan bangkit, maka Kristus dapat menjadi roti hidup. Ayat yang didukung adalah Yohanes bab 6 ayat 35, ayat 48, ayat 51. Dalam Ekaristi juga ayat yang didukung adalah Yohanes bab 6 ayat 35, ayat 48, dan ayat 51. Nah, itu dia tujuan dari simbol roti hidup tersebut. Lalu bagaimana pandangan Injil Yohanes mengenai simbol tersebut? Sobat-sobat iman yang terkasih, dalam Injil Yohanes dapat dilihat bahwa dalam perikop ini mau menuliskan banyak murid Yesus meninggalkannya setelah ia mengajarkan tentang roti hidup yang terdapat dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 66. Jadi para murid mulai mengundurkan diri dan tidak mengikuti Yesus. Hal ini tidak sampai di sini tetapi berlanjut sampai pada pengkhianatan Yudas Iskariot kepada Yesus yang dapat dilihat dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 70 sampai 71. Walaupun demikian, Yesus tidak mengubah ajarannya. Jadi, sobat-sobat seiman, jika kita umat Allah ini tidak percaya kepadanya dan apa yang Yesus katakan kita tidak percaya, maka kita pun tidak dapat mengikuti jejak sang Rasul Petrus dan rasul lainnya yang setia dan percaya kepada Yesus. Hal ini dapat dilihat dalam Injil Yohanes. Oleh karena itu, untuk dapat memaknai simbol-simbol yang terdapat dalam Injil Yohanes dan dalam sabda-sabda lainnya, perlu kita untuk memiliki iman untuk bisa memaknai semua itu. Karena hanya dengan imanlah orang dapat mengerti maksud Allah tersebut. Sehingga Injil Yohanes mau mengajarkan kita semua untuk bagaimana mengimani dengan sungguh-sungguh simbol roti hidup ini, yang mana Yesus sendiri yang benar-benar menjadi santapan rohani untuk kita umat manusia. Nah, sobat-sobat seiman, itu dia penegasan singkat mengenai simbol roti hidup yang dapat kami pahami bersama dengan teman-teman kelompok. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam memaknai simbol roti hidup tersebut.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini.